Layanan konseling individual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Mbak. Silahkan, Mbak, mari. Ingin duduk di sebelah sini atau sini, Mbak? Boleh di sini? Ya, boleh. Silahkan duduk. Pasti, Kak. Dan, Kak, langsung kita mulai saja ya. Boleh, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Kak Wulan. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Bagaimana tadi di perjalanan? Apakah macet atau bagaimana? Kebetulan hari ini kan dari pagi cuacanya mendung terus ya, Kak Wulan. Aku tuh tadi OTW ke sini tuh sempat kejebak hujan, jadi tadi neduh dulu. Agak lancar-lancar ngaret lah di sini, jadi jam ngaret dari jam janjian aku, Kak. Ya, seperti itu ya. Alangkah lebih baiknya ya, Kak, kita berdoa terlebih dahulu agar konseling kita pada hari ini berjalan dengan baik. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Karena kita belum mengenal lebih jauh, mengenal lebih dekat, maka kita perkenalan terlebih dahulu ya, Kak ya. Perkenalkan, nama saya Wulan sebagai konselor di dalam konseling hari ini. Mbak bisa manggil saya kakak, teteh, ataupun mbak juga nggak apa-apa. Senyamannya mbak aja. Aku mau manggil Kak Wulan kakak ya. Boleh? Boleh. Silakan perkenalkan diri mbak. Namaku Dewi Sakonawati. Kayaknya Kak Wulan bisa panggil aku nama aja deh, nama Dewi, karena kayaknya umur kita nggak beda jauh, Kak. Ya, panggil Dewi aja. Panggil Dewi aja nggak apa-apa. Ya, Dewi. Biar akrab gitu ya, biar panggil Dewi. Kalau Dewi mau manggil akunya kakak apa Wulan aja nggak apa-apa. Kakak, aku manggilnya Kak Wulan ya. Oh ya, udah boleh ya. Senyamannya Dewi aja. Iya. Oke. Dewi sudah pernah melaksanakan konseling? Baru kali ini sih, Kak, kebetulan ini pertama kali aku ngelakuin konseling. Apa yang Dewi ketahui tentang konseling? Sedikit banyaknya kan sebelumnya aku ini kan lagi ada di fase bermasalah gitu ya, aku lagi punya masalah. Terus aku searching nih tentang kegiatan konseling karena aku merasa kayaknya aku butuh ini. Terus yang aku ketahui kayak konseling itu aku cerita gitu ke seseorang yang bisa aku percaya untuk menemukan solusi dari permasalahan aku gitu. Betul banget ya, Dew. Jadi konseling itu menyelesaikan masalah seseorang, tapi tidak sembarangan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi harus ditangani dengan konselor profesional yang sudah berpengalaman. Jadi konseling ini diharapkan Dewi bisa menyelesaikan masalah Dewi dengan baik. Solusinya yaitu bersumber dari Dewi sendiri, karena Dewi yang akan melaksanakan solusinya tersendiri. Jadi aku udah tepat ya, Kak, datang ke sini untuk konseling ke orang yang tepat juga gitu, nggak sembarangan. Karena kan aku pikir ke temen juga bisa gitu konseling, ternyata enggak ya, kayak harus tenaga profesional ya. Iya, kalau bisa di tenaga profesional yang sudah berpengalaman. Nah, jadi Dewi nanti silakan menceritakan masalahnya tanpa takut rahasianya akan dibocorkan pada orang oleh saya, karena sesuatu yang pembicaraan yang terjadi pada konseling ini saya akan rahasiakan, tidak akan saya bocorkan ke siapapun. Jadi Dewi jangan takut ya, masalahnya akan dibocorkan kepada orang lain. Oke, berarti kakak Ulun bisa saya percaya ya, Kak ya? Iya. Gak apa-apa, percaya sama saya ya. Saya tidak akan membocorkan rahasia yang kakak ceritakan pada hari ini. Oke? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Berarti nanti ketika melakukan konseling aku juga ceritanya berarti nanti segala informasi yang aku ceritakan terus aku merasa itu tidak boleh banyak yang tahu, kalian bisa jaga rahasianya. Ya, saya bisa menjaga kerahasiaannya.
Dan saya harap kakak bisa terbuka seterbuka mungkin untuk menceritakan masalah yang kakak alami agar saya bisa membantunya dengan segera mungkin agar kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang kakak alami sekarang. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Ya, kan tadi kakak ingin melaksanakan konseling ya. Jadi silahkan kakak untuk menceritakan masalah yang kakak alami sekarang. Jadi gini Kaulan, kan aku tuh di semester lalu mengambil cuti kuliah Kak. Di semester 3 lalu aku mengambil cuti kuliah selama 6 bulan, hampir ya selama 6 bulan 1 semester itu. Dan aku tuh ambil cuti kan karena sakit, harus melakukan tindakan operasi waktu itu. Aku sakit dan perlu recovery atau pemulihan selama 6 bulan. Sebenarnya 4 bulan sih, tapi maksimal 6 bulan gitu. Nah setelah cuti itu aku melanjutkan kuliah aku sekarang. Tapi di sekarang itu aku merasa tertinggal, merasa banyak tertinggal gitu Kak. Dari mulai pelajaran, terus ketinggalan informasi di kelas, ketinggalan banyak hal deh ke teman-teman tuh aku ngerasa tertinggal, ngerasa banyak hal yang aku lewatin gitu tuh. Ditambah juga aku kan emang anaknya susah percaya diri ya, kayak aku anaknya tuh kurang percaya diri. Aku anaknya kurang percaya diri dan merasa kalau aku tuh kayaknya gak bisa. Aku tuh anaknya kan kurang percaya diri dan ngerasa kalau aku tuh kayaknya gak bisa apa-apa deh gitu, gak punya potensi diri. Terus karena aku anaknya kurang percaya diri ditambah sama hal yang aku lewati sekarang ini, aku harus menyesuaikan lagi dengan lingkungan kampus yang kayak gini gitu Kak. Terus juga aku karena kemarin cuti, sekarang kan aku ngambil mata kuliah bareng adik tingkat juga ya kayak di semester bawahnya. Nah itu kan tentunya teman-temannya baru lagi ya, kayak lingkungannya baru lagi. Aku juga kayak menyesuaikan sama teman-teman adik tingkat ini gitu, karena kan ya beda usia 1 tahun ke bawah lah sama mereka gitu ya. Itu aku masih butuh proses penyesuaian diri sama aku tuh pengen gimana sih supaya diri aku tuh bisa percaya diri, terus bisa yakin kalau aku tuh sebenarnya punya kemampuan, kalau aku tuh sebenarnya layak ada di sini gitu, kalau aku tuh sebenarnya kalau aku sebenarnya punya hal yang bisa dioptimalkan gitu, bisa punya hal yang bisa diaktualisasikan, diolah untuk menjadi sebuah kemampuan gitu. Oh seperti itu ya. Silahkan Dewi merincikan inti dari permasalahan yang Dewi alami. Jadi tuh aku kayak gimana sih? Jadi aku tuh pengen ya Kak. Jadi aku tuh kan gak percaya diri. Intinya aku gak percaya diri. Intinya gak percaya diri gitu. Intinya aku gak percaya diri Kak. Terus aku ngerasa sulit gitu Kak kalau mau berargumen di kelas. Bukan berargumen aja deh Kak, mau nanya aja. Sekalipun itu gak ada dosen, aku tuh gak berani nanya Kak. Saking takutnya sama sudut pandang orang tentang aku. Takut banget sama orang-orang pikirkan tentang aku gitu. Setakut itu Kak gitu. Penyebab Dewi tidak percaya diri apa? Aku nggak tahu spesifiknya apa ya Kak. Cuman seingat aku dan orang tua aku juga pernah bilang kalau waktu kecil itu aku sebenarnya anaknya hiperaktif, anaknya tuh aktif, malah suka malu-maluin gitu Kak. Aku tuh berani dulu waktu kecil, kata orang tua aku kayak orangnya engkrek. Terus aku tuh berani gitu ngomong segala macem Kak. Waktu SD tuh aku berani mengungkapkan pendapat, berani ngomong kalau aku gak nyaman gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, sejak aku SMP SMA, aku seperti mengalami perubahan diri yang bukan aku sekarang. Jadi Dewi masih belum tahu penyebab Dewi itu tidak merasa percaya diri. Iya, nggak tahu pasti Kak kenapa aku bisa kayak gini. Apa faktor lingkungan waktu aku di pesantren atau gimana gitu. Sepertinya banyak penyebab yang dimana Dewi akhirnya merasa tidak percaya diri.
Kira-kira Dewi tidak percaya diri dalam hal apa? Contohnya aku nggak percaya diri ketika sedang bekerja sama dalam kelompok gitu. Mungkin kalau kelompoknya kayak berjumlah 10 orang atau 5 orang tuh masih percaya Kak, tapi kalau lagi sekelas itu aku suruh ke depan misalkan presentasi gitu kan, itu aku bener-bener yang kayak bisa sampai panas, keringetan dingin gitu, tremor. Terus pas ngomong tuh aku geter, tangannya geter, kayak cemas gitu. Padahal orang-orang biasa aja gitu. Aku juga nggak habis dijasa apa-apa gitu, nggak habis dikatain atau diyakinin apa-apa. Cuman aku nggak tahu diri aku sendiri gitu, kayak nggak terkendali kalau kontrol, kayak malu aja gitu. Dewi sebelum melaksanakan presentasi di kelas, sebelum besoknya, apakah malamnya belajar terlebih dahulu atau tidak? Mungkin iya ya Kak, karena kurang persiapan juga kali ya. Aku biasanya mengulas materi sih, apa ya, kadang aku kalau mau presentasi aku persiapkan dengan baca-baca materi yang aku mau sampaikan gitu. Cuman mungkin emang persiapannya kurang matang juga Kak, ditambah sama permasalahan diri aku yang nggak percaya diri ini, yang kurang percaya diri. Pokoknya di mindset aku tuh aku mikir kalau orang lain tuh bakal selalu ingat kalau aku salah. Jadi aku kayak takut salah Kak, takut banget salah. Aku bertindak tapi takut salah. Yang di pikiran aku, kalau aku sekarang salah, orang lain pasti begini-begini ke aku, bakal ingat, terus aku dicap kayak gini-gini gitu kan. Padahal belum tentu hari itu tuh aku mau ngelakuin salah, belum tentu. Jadi Dewi merasa takut salah ya ketika presentasi di kelas ataupun ketika melakukan suatu hal, betul seperti itu? Iya betul Kak, betul. Aku merasa takut. Bahkan bukan pas presentasi doang, tapi pas bertanya, berpendapat di kelas, itu aku malu dan takut. Dewi punya teman paling dekat di kelas? Di kelas kebetulan nggak ada Kak, karena kan aku juga habis cuti ya. Kalau di kelas aku nggak punya teman yang benar-benar deket sih. Mungkin di luar kelas tapi ada kayak yang sekelas. Tapi ada ya berarti di luar kelas teman yang dekat dengan Dewi? Ada. Nah, Dewi bisa melatih presentasi Dewi pada teman Dewi gitu. Kemudian Dewi apakah pernah melatih diri di depan cermin? Melatih diri di depan cermin pernah sih Kak, tapi aku ngerasa aneh gitu. Mengapa merasa aneh? Kayak ini aku tuh mau gini di depan cermin ya, tapi kadang kalau mau depan cermin lancar Kak. Cuman emang ngerasa aneh karena akunya belum biasa kali ini ya, belum biasa berlatih. Jadi akhir-akhir ini aku ngeliat FYP TikTok, terus ada tips tuh melatih ngomong depan orang banyak tuh lewat depan cermin. Terus pas aku coba, ya gitu, aku bisa ya Kak ngomong depan cermin. Tapi pas di depan orang beda lagi, nggak yang kayak aku latihan depan cermin. Tidak apa-apa, yang penting Dewi terus-terus berlatih. Dewi juga harus mengetahui penyebab dari permasalahan Dewi ini apa, penyebab dari kurangnya percaya diri ini apa penyebabnya. Baik Kak, kira-kira aku boleh minta saran nggak sih gimana cara tips dari Kakak gitu awalnya, untuk tips awal, tips sederhana deh yang bisa aku lakukan gitu untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri aku gitu. Sebelum saya memberikan saran, saya ingin tanya terlebih dahulu pada Dewi, kira-kira Dewi punya solusi apa dalam permasalahan Dewi ini? Sejauh ini yang udah aku lakukan ya, aku mencoba berlatih ya depan cermin Kak, supaya aku tuh lancar ngomong gitu tuh. Terus belum ada yang banyak sih. Terus juga aku suka ini Kak, suka baca-baca buku sama nonton-nonton video tentang pengembangan diri gitu tuh Kak. Cuman emang akunya belum nerapin ke diri aku sih Kak. Cuma lihat referensi-referensi memperbaiki diri aja gitu, terus meningkatkan rasa percaya diri. Tapi sejauh ini aku belum melakukan banyak. Ada lagi solusi yang Dewi sudah miliki tapi belum Dewi coba gitu? Belum Kak. Ada lagi ya, tadi sebenarnya Dewi
udah bagus banget ya, sudah mencoba untuk melakukan berbicara di depan cermin dan untuk melakukan kajian terlebih dahulu terhadap diri sendiri sebelum besok untuk presentasi. Tapi Dewi kurang percaya diri karena Dewi belum yakin sama diri sendiri. Apakah Dewi sudah mencintai diri sendiri? Belum Kak. Belum. Itu kata gimana ya Kak, kata mencintai diri sendiri itu kayak menurut aku emang bener orang itu, seseorang tuh bisa mencintai dirinya sendiri. Aku bahkan nggak percaya gitu, emang ada ya orang yang benar-benar mencintai dirinya sendiri dengan gimana ya, diri kita tahu loh Kak kekurangan kita, kesalahan kita tahu kelemahan kita, terus dengan kekurangan dan kelemahan itu kita bisa mencintai sepenuhnya diri kita. Itu aku kayak nggak percaya gitu, emang bisa ya? Ada ya Kak? Tentunya bisa Dewi. Titik dari seseorang bisa percaya diri, bisa tampil di depan banyak orang itu, bisa melakukan segala sesuatu dengan baik itu adalah mencintai diri sendiri. Dewi harus menanamkan cinta pada diri sendiri, harus menanamkan cinta pada diri sendiri itu menerima segala kekurangan dan kelebihan yang Dewi miliki. Seperti itu Dewi. Dimulai dari mencintai diri sendiri dulu gitu ya kayaknya sejauh ini kenapa aku nggak percaya diri juga karena aku nggak mencintai diri aku sendiri kali. Dewi mau mencoba untuk memulai mencintai diri sendiri? Mau mencoba? Mau Kak, aku pengen banget. Karena ketika Dewi sudah mencintai diri sendiri, maka Dewi akan bisa tampil percaya diri di depan banyak orang dan tanpa ragu lagi. Dewi harus mencintai diri sendiri karena itu titik dimana agar Dewi bisa percaya diri. Bisa ya Dewi melakukan hal tersebut? Insya Allah bisa Kak. Aku bakal coba buat nerima kurang dan lebihnya diri aku, dan aku berusaha buat mencintai diri aku. Kemudian saran aku selanjutnya, selain Dewi mencintai diri sendiri, Dewi tidak boleh membandingkan diri Dewi, pencapaian diri Dewi dengan orang lain. Kan tadi Dewi bilang Dewi merasa ketertinggalan mata kuliah dengan teman-teman yang lainnya. Nah Dewi jangan bandingkan pencapaian yang Dewi lakukan sekarang dengan pencapaian orang lain, karena setiap proses orang itu berbeda-beda. Tuh Dewi juga bisa melakukan solusi dari yang Dewi tadi katakan, untuk sering berlatih dan membaca buku ya. Iya, bisa itu dilakukan. Kemudian Dewi harus menanamkan self care. Self care itu menciptakan suatu hal yang baru, kegiatan-kegiatan yang Dewi sukai, dan menciptakan waktu pula untuk beristirahat. Berarti menciptakan atau melakukan kegiatan yang aku sukai gitu Kak. Hobi gitu. Hobi. Tapi sejauh ini aku nggak tahu hobi aku itu apa. Nah, itu disebabkan Dewi belum mencintai diri sendiri, jadi sehingga belum mengetahui apa yang hobi Dewi miliki. Iya, aku tuh sejauh ini kayak bingung minat bakat atau hobi aku tuh di mana ya kayak. Aku juga jadinya kalau nggak punya hobi aku ngerasa nggak punya tujuan Kak. Hobi itu adalah sesuatu hal yang sering Dewi lakukan dan Dewi itu sangat menyukai hal tersebut. Itu. Jadi misalkan Dewi menyukai menggambar dan suka menggambar, berarti itu merupakan hobi Dewi dalam bidang menggambar. Seperti itu ya Dewi ya. Iya ya Kak. Tapi semenjak aku mengalami ketertinggalan di kuliah ini kan aku ngerasa aku udah jauh ya, jauh beda. Terus aku ngerasa hidup aku flat gitu loh Kak, flat. Jadi aku nggak tahu yang ini tuh beneran hobi aku atau bukan ya. Misalkan aku tuh kan suka baca buku sebenarnya Kak. Cuman aku tuh kadang mikir emang ini hobi aku ya. Kadang aku lebih mengalihkan. Jadi akhir-akhir ini tuh aku lebih suka mengalihkan aktivitasku dari baca buku lebih ke main HP sampai lupa waktu, sampai insomnia, bergadang gitu Kak. Pokoknya sampai ngasih dampak kurang baik lah. Besoknya aku nggak produktif gara-gara malamnya aku bergadang gitu Kak.
Dewi sudah menyadari kalau perbuatan tersebut tidak baik. Iya, aku sadar karena aku pernah ditegur sama teman kosan aku kalau jangan sering begadang, nanti besoknya nggak produktif, besoknya ngantuk, jadi nggak bisa maksimal dalam kuliah, namanya besoknya kuliah pagi gitu kan. Terus juga teman aku tuh baik banget, teman kosan, setiap waktu udah tidur matiin HP-nya gitu. Aku sampai yang harus diingatkan gitu kak. Tapi kadang kalau temen aku udah tidur, aku suka nyolong waktu diem main scroll TikTok lagi gitu tuh kak. Sulit banget ngilangin kebiasaan itu. Aku padahal sadar. Tidak boleh ya seperti itu ya Dewi ya. Jadi Dewi harus melakukan hal yang positif. Dan Dewi pun sudah menyadari hal tersebut kan, bahwa hal tersebut itu tidak baik untuk Dewi. Kemudian Dewi mencobalah kegiatan-kegiatan selain presentasi di dalam kelas, seperti berorganisasi. Dewi kan sering pastinya berpendapat dan semacamnya, melakukan kegiatan-kegiatan yang memang di lingkungan sosial agar Dewi terbiasa untuk berbicara di depan umum. Apakah Dewi mengikuti organisasi di kampus? Kebetulan justru setelah aku cuti bener-bener yang nggak aktif kan di organisasi. Aku kayak hilang aja gitu, vakum sendirian kak. Sendiri. Iya, sedangkan tuh Dewi mengikuti organisasi yang Dewi sukai. Kalau bisa mungkin aku ini kali ya, aktif lagi, terus mencoba ini lagi kali ya, aktif lagi di organisasi, mencoba mencari minat bakat aku di situ, kayak mencoba berproses lagi. Karena kan organisasi itu awalnya aku masuk karena aku mikir organisasi itu bisa menjadi wadah buat aku berproses gitu. Bisa coba dengan aktif lagi. Bisa dicoba. Agar Dewi ketika aktif di organisasi tentunya sering berpendapat, sering berbicara dengan teman-teman, agar ketika presentasi di kelas Dewi sudah tidak gugup lagi, sudah bisa percaya diri lagi. Oke. Dewi selain gugup di dalam kelas, Dewi juga takut ya akan pendapat orang lain. Aku takut banget sama pikiran orang tentang aku, takut dijudge kayak, ih si Dewi ini gini ya, ih si Dewi tuh aku banget ya, ih si Dewi tuh anaknya gini ya, gitu. Aku pikiran orang yang buruk tentang aku gitu. Memang Dewi yakin kalau orang-orang itu memperhatikan Dewi? Nggak tahu sih kak, sejauh ini ya enggak gitu. Sejauh ini aku ngerasa kayak ya orang-orang juga sebenarnya punya kesibukan masing-masing. Cuman emang dulu, mungkin karena dulu aku juga pernah dapet omongan gak enak kali dari orang tentang aku. Oh, pernah ada yang membicarakan Dewi? Iya pernah. Bicara langsung atau lewat orang lain? Dengarnya sih dari orang lain kak. Dari orang lain. Bukan dari dia langsung. Gimana, seperti apa bilangnya? Bilang kalau si Fatma tuh anaknya terlalu over ya, over pedean banget. Jadi sebenarnya mungkin aku belum cerita tadi sebelumnya tentang ini kan, karena aku juga belum pernah cerita ke siapa-siapa soal ini. Mungkin sekarang aku bisa cerita. Jadi aku pernah ada orang yang bilang katanya kalau aku tuh anaknya over pede, terlalu percaya diri, ya so pinter gitu kan. Jadi ada orang lain yang menjudge kamu? Iya, menjudge seperti itu. Cuman emang gak didengerin aku langsung. Terus juga aku juga gak bisa membuktikan sih kalau omongan itu tuh benar keluar dari mulut dia, karena kan aku dengar dari mulut orang lain nih. Nah kebetulan orang lain ini emang lagi marahan tuh sama orang yang itu. Jadi aku juga, tapi aku percaya kak, karena itu tentang aku percaya. Tapi ternyata kan dia lagi marah sama dia. Nggak tahu deh dia maksudnya dia tuh mau ngejauhin hubungan aku sama dia karena dia ngomong yang gak enak itu, atau emang beneran si orang itu ngomong kayak gitu ke aku tentang aku. Kurang tahu juga. Kira-kira Dewi langsung percaya atau tidak itu dengan ucapan temannya? Percaya kak, karena itu tentang diriku, tentang aku langsung percaya. Tapi ada sedikit keganjalan gitu, kejanggalan pas aku tahu faktanya bahwa si A yang ngomong ke aku ini ternyata lagi marah sama si B. Jadi kan si A ngomong kalau si B ini nggak suka sama aku, si B ini ngomong kalau aku tuh anak over pede, terus so pintar gitu tuh. Si A kan ngomong ke aku, tapi
tapi ternyata si A sama si B lagi kurang baik hubungannya, lagi selek gitu. Jadi kan ada dua kemungkinan ya, kayak kemungkinan si A ini ngomong ke aku karena supaya aku musuhan juga sama si B gitu, supaya aku temenin sama si A aja, atau tuh emang karena fakta si B itu ngomong kayak gitu Kak. Tapi reaksi aku setelah itu aku malah menjauh dari si B. Salahnya aku di situ Kak, aku nggak mencari bukti atau fakta omongan itu, tapi aku malah menjauh. Dewi tidak boleh untuk langsung mempercayai perkataan orang lain ya, karena belum tentu itu kebenarannya. Dan Dewi jangan takut dengan pendapat orang lain tentang Dewi. Dewi tetap saja harus percaya diri, berkembang lebih baik tanpa berpikir negatif tentang penilaian orang lain kepada Dewi gitu. Dewi harus lebih banyak berpikir positif ya Dewi ya. Berpikir positif. Berarti kayak aku juga harus nanamin mindset yang positif gitu ya Kak. Aku kayak harus buang jauh-jauh pikiran-pikiran yang belum tentu terjadi gitu kayak. Karena kan sejauh ini yang bikin aku nggak percaya diri itu diri aku sendiri, kayak pikiran aku sendiri, ketakutan yang ada di pikiran aku gitu. Padahal itu semua kan belum terjadi real sekarang gitu. Pokoknya Dewi harus fokus ke diri sendiri dulu, jangan memikirkan pendapat orang lain terhadap diri Dewi, agar Dewi nanti bisa percaya diri ketika presentasi di dalam kelas, ketika berinteraksi di dalam kelompok atau berinteraksi di lingkungan sosial Dewi gitu ya. Dewi kira-kira akan mencobanya kapan? Aku pingin sih Kak secepatnya jadi versi diri aku yang kayak kakak tadi bilang, jadi versi terbaik aku. Aku juga kan pengen kan, aku pengen percaya diri, aku pengen nggak takut salah, aku pengen lah pokoknya bukan jadi versi diri aku yang sekarang, aku pengen jadi versi terbaik diri aku gitu. Kira-kira cara nanamin mindset yang positif itu gimana gitu, kayak apa yang harus aku yakinin gitu supaya aku bisa punya pikiran baik-baik. Caranya agar Dewi untuk selalu berpikir positif itu adalah dengan cara Dewi yakin pada diri Dewi sendiri, mencintai diri Dewi sendiri, agar Dewi bisa berpikir selalu positif. Dan Dewi juga melihat teman-teman yang begitu menyayangi Dewi, bahwasanya mereka menyayangi Dewi dan ingin Dewi menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi Dewi pun termotivasi dari orang-orang sekitar dan orang tua juga, agar Dewi terus berpikir positif. Dewi ingin melakukan sebuah hal bersama saya? Mau Kak. Boleh tangan Dewi di sebelah dada? Satu tangan. Ya, satu tangan aja. Mari ucapkan bersama-sama setelah saya ya. Wahai diri, terima kasih untuk segala hal yang telah kau lewati, untuk segala pencapaian yang telah kau lalui. Maaf kalau selama ini aku tidak menghargai perjuangan yang kau telah lakukan. Wahai diri, mulai sekarang aku akan menghargai kamu, dan aku akan mencintai kamu dengan sepenuh hati. Dengan ini aku katakan aku mencintai diri sendiri. Aku menerima segala kekurangan dan kelebihan yang aku miliki. Sudah selesai. Jadi ucapkan terima kasih pada diri Dewi sendiri. Selama ini Dewi sudah bertahan, selama ini Dewi sudah berjuang. Tinggal Dewi melakukan perubahan-perubahan agar Dewi bisa percaya diri kembali. Kan dulu Dewi
merupakan seseorang yang sangat ceria ya. Iya sih. Jadi sekarang ayo kembali untuk lebih ceria lagi. Apakah Dewi siap? Siap. Siap? Siap Kak. Siap. Aku akan coba menerima segala baik buruk dari aku, kurang dan lebihnya diri aku bakal terima, dan aku bakal apresiasi segala hal yang telah aku lakukan. Karena solusinya sudah kita temukan, solusi dari Dewi sudah ditemukan, terus saran dari saya juga sudah untuk mencintai diri sendiri. Dapat disimpulkan bahwasannya mencintai diri itu penting agar kita dapat percaya diri di lingkungan sosial maupun terhadap orang lain gitu kan. Kira-kira kita akan melakukan konseling kapan? Kira-kira kapan aku bisa mendengar kembali Dewi menceritakan perkembangan yang sudah Dewi lakukan? Mungkin minggu depan bisa Kak, di waktu weekend. Oke, hari Sabtu atau Minggu Dewi? Minggu boleh. Hari Minggu boleh. Ya. Baik, ya, nanti minggu depan saya tunggu di ruangan saya ya. Baik, di jam yang sama ya Kak. Iya, boleh. Baik, Kak. Alhamdulillah kegiatan konseling kita sudah selesai, kita sudah menemukan solusinya. Baiklah, sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita dan menjadi sebuah keberkahan. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah dari kegiatan hari ini kita sudah selesai. Semoga Dewi selalu sehat walafiat. Makasih ya Kak ya. Saya juga ucapkan terima kasih karena Dewi sudah sangat terbuka tadi menceritakan masalahnya.